BP, ICCT, Vital Strategi, WRI, Greenpeace, ICEL, Walhi Jakarta, dan Clean Air Asia. Apakah sudah ada perwakilannya di ruangan ini? Oke, berarti bisa langsung dimulai aja berarti ya. Ini untuk pertama berarti kita bisa kasih kesempatan dulu untuk perwakilan dari ITDP. Ya, oke, silakan ya Mas. Dengan Mas Gonggong, waktu dan tempat saya persilakan ya Mas untuk memberikan pemaparan ini mengenai usulan CSO ya untuk pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Ya, terima kasih Mbak Faya. Ya, mungkin sambil nanti paparannya ditampilkan, saya perkenalan dulu. Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Gonggong Tua Sitanggang, perwakilan dari ITDP. Mungkin sedikit perkenalan tentang ITDP. ITDP adalah lembaga non-profit, sama seperti KPBB juga. Kita civil organization, di mana kita berfokus untuk mempromosikan dan juga memberikan advokasi untuk transportasi yang berkelanjutan, baik itu transportasi umum, non-motorized transport seperti pejalan kaki dan juga pesepeda. Nah, ini saya diundang oleh Mas Puput dari tim KPBB, dan saya senang sekali karena memang untuk isu polusi udara ini kan tidak hanya dari teknologinya, tapi juga dari sistem transportasinya kita bisa mengintervensi untuk bisa memberikan manfaat yang lebih baik, yaitu menurunkan polusi udara dan secara lokal dan juga untuk berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca secara global. Nah, di sini saya diminta untuk memberikan pandangan dan juga usulan intervensi apa dari sistem transportasi yang bisa dilakukan untuk membantu kita untuk meningkatkan kualitas udara khususnya di Jabodetabek. Mungkin paparannya sudah bisa ditampilkan. Siap. Ya, jadi kalau dari kami sih, Ibu Bapak sekalian, nanti mungkin detailnya akan ada di paparan, tapi memang konsepnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Julius dan juga Mas Puput terkait konsep transportasi berkelanjutan itu seperti apa, yaitu konsep ASI, Avoid, Shift, dan Improve. Nah, mungkin saya hanya menambahkan sedikit dari sistem Avoid itu adalah kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem transportasi dan juga tata guna lahan untuk menghindari kebutuhan bermobilitas. Singkatnya, itu bisa diterjemahkan ke dalam konsep TOD, Transit Oriented Development. Misalkan contoh, kalau kita bisa melihat dari atas gitu ya, kawasan Blok M, Duku Atas, itu sebenarnya sangat ideal untuk dijadikan TOD, karena TOD ini prinsipnya adalah mixed use, di mana ada area pemukiman ataupun tempat tinggal, kantor, komersial, dan aksesibel by transportasi umum. Jadi kita tidak perlu melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mengakses pekerjaan, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, itu yang konsep avoid itu yang sangat-sangat selalu kita dorong ke pemerintah, dan juga untuk kita advokasi ke lembaga-lembaga lain. Nah, lalu konsep kedua adalah shift, itu berpindah dari sistem transportasi yang berpolutan tinggi ke sistem transportasi yang memiliki polusi yang lebih rendah, yaitu transportasi umum dan juga berjalan kaki dan bersepeda. Nah, ini balik lagi nih, kalau kita melihat konsep shift ini kan bagaimana caranya kita memanage ataupun ya mengendalikan kebutuhan perjalanan itu sendiri, agar supaya masyarakat itu lebih bisa memilih, ada banyak pilihan lah untuk transportasi yang berkelanjutan. Nah, di sini ada lebih dalam lagi, itu namanya konsep push and pull policy. Jadi pushnya itu mendorong masyarakat ataupun publik dari kendaraan pribadi ke transportasi yang lebih berkelanjutan, yaitu pull-nya. Nah, ini bisa kita skip aja, tadi perkenalan sudah. Ini tadi juga sudah disinggung. Nah, ini kita di sini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di yang di tengah, konsep shift-nya itu seperti apa.
Nah, di sini yang mungkin tadi konsep avoid itu adalah idealnya kita kalau kita bangun kota baru itu sangat ideal sekali. Tapi untuk yang kota yang sudah jadi seperti Jakarta itu memang akan dibutuhkan effort yang lebih besar untuk bisa merekayasa kota dan juga merekayasa tata guna lahan. Nah, yang mungkin bisa saya soroti untuk kesempatan kali ini adalah konsep shift dan juga improve-nya ini. Nah, improve-nya tadi juga sudah disampaikan, ini adalah kaitannya dengan efisiensi energi dan bagaimana caranya kita menggunakan teknologi yang lebih bersih, yaitu dengan penggunaan electric vehicle, meningkatkan standar emisi, Euro 4, Euro 5, dan Euro 6 misalkan, dan juga penggunaan intelligent transport system untuk supaya kita bisa mengoptimalkan misalkan kalau Transjakarta sekarang itu kan masih tetap, walaupun dia sudah punya jalur khusus, tapi dia masih tetap kena macet gitu, jadi tidak efisien sebenarnya. Nah, intelligent transport system ini bisa membantu misalkan dia memiliki di lampu merah itu dia memiliki prioritas untuk supaya bus ini mendapatkan selalu lampu hijau, jadi dia tetap jalan terus tanpa berhenti misalkan. Nah, hal-hal ini yang memang secara garis besar selalu kita masukkan dan kita dorong juga dalam studi kita. Boleh selanjutnya, Mas? Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya mau fokus di sini terkait manajemen kebutuhan lalu lintas yang khususnya kaitannya dengan polusi udara, yaitu low emission zone dan juga manajemen parkir. Nah, low emission zone ini juga tadi sudah sempat disinggung sedikit, ini adalah strategi ataupun kebijakan untuk membatasi akses kendaraan yang memiliki emisi tinggi ke kawasan tertentu. Jadi ketika dia misalkan euronya masih di bawah Euro 4, dia tidak bisa masuk, atau dia bisa masuk tapi dengan membayar itu misalkan, jadi diberikan disinsentif. Nah, kalau standar emisinya sudah tinggi, dia bisa masuk dengan leluasa misalkan. Nah, ini yang dari sistem transportasi sendiri, ini yang selalu kita dorong juga. Dan kalau kita ngomongin sistem transportasi yang beremisi rendah, itu kan yang memang benar-benar nol emisinya adalah berjalan kaki dan bersepeda ya. Jadi itu yang bagaimana caranya kebijakan ini bisa dilakukan, yaitu dengan regulasi tersebut. Nah, lalu yang kedua, ini juga konsepnya mirip manajemen parkir. Ini manajemen parkir yang berdasarkan emisi, itu bisa juga kita lakukan. Misalkan di Jakarta kan sudah ada sebenarnya uji emisi dan sudah diterapkan oleh Dinas Perhubungan juga untuk di beberapa lokasi parkir yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Mereka ketika kendaraan tersebut lolos uji emisi, dia akan bisa mengakses parkir tersebut dan juga dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan kendaraan yang belum lolos uji emisi, seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, ini yang untuk low emission sendiri kami melakukan studi awal, technical study, untuk membantu pemerintah melakukan implementasi ataupun tahapan untuk menerapkan low emission zone ini sendiri. Nah, ini yang peta ini kita lihat warnanya ini artinya adalah matriks. Ketika warnanya merah itu akan menjadi lokasi ataupun area prioritas untuk diterapkan low emission zone. Jadi warna ini ataupun matriks ini, angkanya itu formulanya terdiri dari beberapa indikator, ya, yaitu misalkan polusi udara, ketersediaan fasilitas NMT, ketersediaan akses angkutan umum. Nah, ketika akses angkutan umum dan fasilitas pejalan kakinya sudah baik, yaitu di daerah sentral itu akan sangat ideal untuk kita terapkan kebijakan low emission zone, karena itu akan memberikan pilihan bagi semua orang untuk bisa mengakses kawasan tersebut tanpa harus memiliki kendaraan misalkan. Nah, ini sebenarnya akan sangat ideal kalau low emission zone ini kan sebenarnya menangani intervensi kebijakan transportasi untuk menangani emisi ataupun polusi udara. Nah, bukan untuk mengurangi kemacetan. Karena kan kalau misalkan kita katakanlah 10 tahun mendatang, ini kita sudah lakukan low emission zone, hanya kendaraan listrik yang boleh masuk, dan 10 tahun lagi itu semuanya sudah kendaraan listrik, ya semuanya bisa masuk gitu kan, tapi tetap terjadi kemacetan. Nah, ini idealnya nanti mungkin di tahap berikutnya bisa dikawinkan dengan kebijakan
pembatasan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan misalkan. Nah, hal-hal seperti ini yang sekarang kami sedang membantu pemerintah Jakarta, di mana saat ini sudah mendapatkan buy-in dan sedang dikaji juga oleh Pemprov untuk dimasukkan ke dalam kerangka peraturan. Selanjutnya, ya, hal yang sama juga sudah diterapkan oleh pemerintah khususnya untuk manajemen parkir, di mana kalau kita lihat dot yang hijau itu sudah diterapkan di lokasi-lokasi parkir yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Jadi mereka sudah menerapkan manajemen ataupun tarif parkir yang berdasarkan emisi. Nah, di warna hijau tersebut. Tapi memang sayangnya ini masih hanya di lokasi parkir yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, dan harapannya nanti ketika sudah ada kerangka peraturannya, kerangka kebijakannya, inisiatif ini bisa diperluas lagi untuk kawasan-kawasan ataupun area parkir yang dimiliki oleh swasta. Jadi memang diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta untuk bisa menerapkan kebijakan ini. Selanjutnya. Nah, ini inisiatif ataupun intervensi dari sisi pool policies-nya, yaitu kebijakan ataupun infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, kebijakan ini ataupun intervensi ini akan sangat cocok untuk diimplementasikan di area-area yang mixed use ataupun ya tadi saya sampaikan istilahnya transit oriented development, karena di dalam konsep TOD tersebut kita mendorong penggunaan transportasi yang berkelanjutan, dan utamanya adalah pejalan kaki dan bersepeda, di mana misalkan kalau saya tinggal di area Duku Atas itu, saya kalau mau naik angkutan umum dekat saya bisa jalan kaki, kalau mau ke mall juga ada di situ, kalau mau ke kantor juga ya yang kantornya di situ bisa akses. Dan kunci utamanya di sini adalah nanti tantangannya affordable housing. Nah, itu pemerintah yang harus bisa menyediakan ataupun bagaimana caranya untuk di dalam satu kawasan tersebut tersedia housing ataupun ya affordable housing untuk masyarakat bisa memiliki opsi untuk tinggal di kawasan yang sama ataupun di kawasan mixed use tersebut. Selanjutnya, nah ini mungkin salah satu intervensi juga yang bisa dilakukan. Jadi tadi dari teman-teman dari Bike to Work juga yang menyampaikan kebutuhan untuk infrastruktur pejalan kaki dan juga bersepeda. Nah, tidak semua orang juga bisa memiliki sepeda, tapi kalau saya mau naik angkutan umum dan last mile-nya itu misalkan cukup jauh, di atas 500 meter, tapi masih tetap di bawah 5 km, itu dari hasil survei kami, orang masih mau dan ada willingness untuk menggunakan sepeda ketika disediakan opsi sepeda sewa misalkan. Nah, ini kami coba lakukan studi kecil untuk merekomendasikan bagaimana layanan sepeda sewa ini dikawinkan dengan konsep transit oriented development. Nah, ini kita bisa lihat ini lokasi yang kami sarankan ataupun kami rekomendasikan. Nah, ini memang masih dalam tahap diskusi dengan pemerintah untuk bisa menerapkan uji cobanya di kawasan tersebut. Selanjutnya, nah ini untuk dari sisi improve. Kami memang ITDP memang fokus di transportasi publik, makanya kami juga melakukan studi elektrifikasinya dari transportasi publik terlebih dahulu. Kenapa dari transportasi publik? Karena kita tahu ini elektrifikasi ini ataupun electric vehicle ini adalah teknologi yang baru. Jadi kalau kita menerapkan ini di sistem transportasi publik, ini relatif lebih gampang, karena misalkan bus itu sudah memiliki rute yang tetap, sudah memiliki jarak tempuh yang tetap, sudah memiliki karakter operasi yang relatif tetap juga setiap harinya. Jadi proses perencanaannya akan lebih sederhana dan juga implementasinya lebih sederhana. Lalu yang kedua, dampaknya akan lebih signifikan juga, karena berdasarkan data kami, khususnya di Transjakarta, itu satu bus itu bisa melakukan jarak tempuh hampir ya rata-rata 200 km sehari. Nah, kalau itu kita bisa elektrifikasi, itu dampaknya akan bisa menurunkan
emisi rumah kaca dan juga bisa meningkatkan kualitas udara. Karena kalau kita menghitung emisi gas rumah kaca dan juga polutan itu kan berdasarkan juga jarak tempuhnya selain dari teknologinya sendiri. Nah, itu mungkin highlights dari ini kenapa kami mulai dari transportasi publik. Mungkin selanjutnya. Nah, ini mungkin implementasi ataupun visualisasi bagaimana konsep ASI tadi bisa kita implementasikan. Nah, ini ITDP secara global kami sedang mempromosikan konsep elektrifikasi dan pembangunan berkelanjutan atau yang kami sebut compact city and electrified. Nah, dari hasil studi kami ini yang kiri atas itu adalah business as usual, lalu yang kanan itu yang sebelah kanan bawah itu adalah konsep compact city and electrified. Jadi bagaimana artinya? Compact city adalah kota terpadu, konsep transit oriented development, di mana kita memprioritaskan pejalan kaki dan sistem transportasi berkelanjutan. And electrified artinya sisa kendaraan yang ada di jalanan itu adalah electric vehicle. Nah, dari studi kami ini, konsep compact city and electrified ini adalah satu strategi yang bisa menjaga agar peningkatan suhu climate itu di bawah 1,5 derajat. Nah, ini yang selalu kami promosikan dan kami advokasi juga ke kota-kota di regional yang lain. Bagaimana translasi ini, terjemahan ini ke dalam bentuk implementasinya, yaitu yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita mengembangkan infrastruktur pejalan kaki dan bersepeda, bagaimana kita memanage demand yang ada, dan selanjutnya. Mungkin bisa, ya. Ini mungkin salah satu contoh studi yang kami lakukan di Transjakarta, Ibu Bapak sekalian. Jadi ini kami memberikan rekomendasi untuk pentahapan elektrifikasi layanan Transjakarta. Nah, ini kita bisa melihat dampaknya adalah pengurangan gas rumah kaca itu sebesar 58% secara akumulasi sampai dengan 2030. Artinya di 2030 semua bus-bus Transjakarta itu sudah electric bus. Selanjutnya. Nah, ini kalau untuk kaitannya dengan penurunan polusi udara, ini kami juga melakukan studi yang dibantu oleh rekan-rekan tim. Ini kalau kita bisa mencapai target 100% elektrifikasi Transjakarta yang dari tailpipe-nya, itu ada penurunan untuk PM2,5, rata-rata SOX dan juga NOx itu rata-rata 40-an persen. Dibandingkan dengan kalau di tahun 2030 semua bus Transjakarta masih diesel. Jadi ini kita memang ada simplifikasi sedikit. Selanjutnya. Nah, ini untuk di level nasional kami juga membantu Kementerian Perhubungan karena Kementerian Perhubungan juga memiliki target untuk bagaimana mencapai 90% bus yang ada di Indonesia secara nasional itu adalah bus listrik. Tapi mereka belum memiliki pentahapannya. Nah, ini kami bantu untuk melakukan studi secara nasional, dan ini kami mendapatkan kota-kota prioritas yang bisa yang kami coba sampaikan ke Kementerian Perhubungan agar dimasukkan ke dalam RPJMN 2025 dan sampai 2029. Selanjutnya. Nah, ini mungkin dampaknya dari jadi tadi yang di slide sebelumnya ada 6.600 bus listrik yang dibutuhkan di 11 perkotaan. Nah, ini dampaknya ada penurunan GRK 24%, dan juga untuk polusi udaranya secara kumulatif itu turun 68%. Nah, cuman ini kan balik lagi, ini hanya intervensi dari teknologinya. Nah, belum lagi kita menghitung bagaimana mode shift-nya. Nah, itu yang memang agak susah untuk tahap sekarang, tapi ini kami akan tetap monitor juga. Jadi bus listrik ini kan hanya teknologinya, tapi kalau kita menjalankan bus listrik tapi tidak ada yang memakai, semuanya menggunakan kendaraan pribadi, ya sama saja bohong kan. Nah, ini yang kami selalu sampaikan ke Kementerian Perhubungan bahwa bus listrik ini bukan semata-mata
satu-satunya cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga bagaimana memperbaiki sistem transportasi publik di kota-kota tersebut. Nah, supaya lebih banyak orang lagi untuk menggunakan bus tersebut. Selanjutnya, nah ini mungkin secara singkat saja kami kami simpulkan. Kami grupkan juga rekomendasi paket kebijakan untuk mengurangi polusi dari sektor transportasi. Nah ini mungkin secara kesimpulan ataupun secara ya dari semua yang saya sampaikan di awal, bahwa dibutuhkan paket kebijakan yang komprehensif. Jadi tidak hanya bus listrik saja gitu, tidak hanya meningkatkan infrastruktur jalan kaki saja tanpa ada transportasi umum. Nah, itu yang selalu kami sampaikan, bahwa ini dibutuhkan kolaborasi dari semua sektor, kolaborasi dari semua pihak untuk bisa menciptakan ekosistem transportasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja. Oke, ini mungkin secara singkat saja untuk menunjukkan bahwa best practice-nya juga itu paket kebijakan itu dilakukan secara bersamaan, jadi tidak hanya salah satu. Nah ini mungkin studi kasus di Beijing, Cina. Mereka ada push policies-nya, ada pull policies-nya juga, dan digabung dengan improve-nya. Nah, contoh lainnya itu kita semua mungkin sudah banyak yang tahu, di London juga itu mereka menerapkan paket kebijakan. Jadi ada ultra low emission zone, ada congestion charging juga, sistem transportasinya juga sudah bagus, dari semua moda dan integrasinya juga sudah bagus, fasilitas pejalan kakinya juga sudah bagus, dan sudah ada sepeda sewa juga. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa ini paket kebijakan, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak Gonggong untuk pemaparannya. Ini lengkap banget ya kalau kita mau ngomongin soal tata kelola. Gimana nih seharusnya pemerintah untuk menata kota gitu kan, perkotaan dari segi transportasinya kan, mulai dari tadi ada shiftingnya, ada avoidnya, ada improvementnya juga. Ini bagus banget sih pemaparannya. Nah ini supaya diskusinya bisa lebih menarik lagi dan juga memantik, mungkin aku bisa mengundang Pak Alfred dari Koalisi Pejalan Kaki untuk nemenin aku di sini untuk bareng-bareng kita berdiskusi bersama. Kepada Pak Alfred, monggo. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku bisa panggil perwakilan dari Clean Air Asia, mungkin apakah sudah ada di ruangan? Sepertinya belum ada nih. Oke. Karena dari perwakilan Clean Air Asia belum ada di ruangan, mungkin aku bisa panggil Mbak Catherine dari CREA yang sudah tergabung dengan kita melalui Zoom ya, Mas? Oke, apakah Mbak Catherine bisa mendengar suara aku dengan jelas? Oke, selain Mbak Catherine, aku coba panggil juga dengan Mas Fajri dari iCell. Apakah bisa terhubung juga melalui Zoom? Mbak Catherine atau Mas Fajri, bila bisa coba dibantu untuk mungkin mengucap salam dulu gitu, supaya kita bisa melihat apakah sudah terhubung.
Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Catherine. Terima kasih sudah bergabung dengan diskusi hari ini. Suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak? Ya, suaranya agak bergema Mbak. Oke, mungkin karena aku pakai mikrofon sih jadi. Ya, baik. Oke, Saya boleh mulai ya kalau gitu. Oke, kalau gitu Mbak Catherine, ini kita kan lagi membahas soal usulan CSO ya untuk pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Nah, sekarang mungkin aku bisa kasih kesempatan kepada Mbak Catherine untuk bisa menyampaikan paparannya dari sisi KREA. Oke. Belum terdengar. Dibantu mungkin. Oke, Mbak Catherine mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan paparannya dari pihak KREA terkait usulan CSO untuk pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Oke. Baik, saya boleh mulai langsung screen sharing mungkin untuk paparan. Oke. Saya masih belum enable screen sharing. Dibantu screen sharingnya, Pak. Tunggu sebentar ya Mbak Catherine, ini kita lagi mencoba untuk bantu screen sharingnya. Atau mungkin Mbak Catherine bisa bantu share filenya aja di kolom chat, nanti kita bisa bantu buka dari sini. Ya, Mbak Faya, mungkin ya sembari di download. Jadi karena ini usulan CSO, mungkin Bapak Ibu juga nanti yang ada di sini perwakilan dari, karena ini tadi kan usulan CSO Jabodetabek, tapi PR kita baru J-nya, Jabodetabeknya belum, gitu ya. Mungkin nanti Bang Gonggong gitu, atau siapa atau WRI atau Wirya bisa memfasilitasi Bodetabeknya. Karena CSO-nya kan ini baru J-nya saja. Bodetabek yang belum masuk ya. Karena bicaranya di sini tadi Jabodetabek. Karena kalau saya lihat di sini belum terundang nih teman-teman Jabodetabek gitu ya. Apa Bodetabeknya. Jadi bagaimana usulan, karena kita bicara usulan CSO terkait dengan pengendalian pencemaran udara ini kan bicara yang tidak ber-KJP yang sedang hangat sebelum-sebelumnya ya disampaikan. Nah, bagaimana pencemaran yang
datang dari Bodetabek ke Jakarta dan dari Jakarta ke Bodetabeknya, karena saling mengirimkan polusi udara yang tidak punya KTP, gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu Bapak Ibu, dan bagaimana nanti usulan Bapak Ibu ya, karena kami yang ada di depan ini sebenarnya yang sudah agak bosan sebenarnya memaparkan udah hampir 30 tahunan gitu ya, dan paling rentan kan ibu-ibu ya, gitu ya, ibu-ibu gitu ya, karena ibu-ibu itu tidak tahu menahu terkait dengan gimana membeli bahan bakar yang ramah gitu ya, karena kan selama ini tidak pernah Mungkin sudah bisa Oh sudah, silakan. Boleh mulai. Oh silakan. Silakan Mbak Ya. Catherine. Oke, makasih. Panitia bisa bantu konfirmasi karena saya tidak bisa dengar Halo, audio Catherine. dari ruangan. Sudah bisa dimulai presentasinya, Catherine? Iya, terima kasih banyak Mbak. Ya. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir. Mungkin perkenalkan dulu, saya Catherine Hasan dari KRIA. Hari ini hadir untuk berikan beberapa insight mungkin dari studi kami sebelumnya dan juga usulan. Kami senang sekali bisa diundang hari ini untuk berkontribusi di acara Air Quality Partnership. Senang sekali bisa diundang. Mungkin bisa langsung next slide. Ya, singkat saja mungkin kami KRIA, saya hadir di sini sebagai representatif dari KRIA. KRIA adalah lembaga riset think tank yang berfokus pada analisa penggunaan energi, tentu juga dari polusi udara yang dihasilkan dari kegiatan penggunaan bahan bakar fosil, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan publik. Nah, kami memang fokus kami adalah untuk mendukung upaya kolektif untuk mendorong kecepatan di berbagai upaya clean air dan juga clean energy. Lanjut, mungkin langsung ke topiknya. Saya ada siapkan grafik di sini. Kisaran mungkin gambaran saja dari situasi kualitas udara Jakarta. Sini ada grafik PM 2.5, mungkin kita semua di ruangan sudah familiar, tadi mungkin sudah disebutkan. Ini salah satu indikator polutan utama yang punya dampak yang berbahaya untuk kesehatan semua orang, populasi dan publik. Mungkin di sini saya ingin tampilkan dari data yang ada beberapa tahun terakhir. Angkanya cukup tinggi, mungkin kita bisa lihat berada di rentang sekitar 30-50 mikrogram per meter kubik. Jadi bisa terbilang tingkatnya konsisten, berada di level yang mungkin tidak sehat, apalagi pertimbangan tingkat yang direkomendasikan WHO yang cukup rendah di sini, mungkin untuk perharinya 15, sedangkan yang terpapar penduduk Jakarta terpapar tingkat debu yang cukup tinggi yang kita bisa lihat. Di tahun 2024 pun yang saya coba tampilkan, saya coba tarik kemarin, datanya masih serupa dengan 2023 tahun lalu, walaupun semasa pandemi ada sedikit penurunan, tapi sekarang kita bisa bilang kita sudah kembali ke masa post pandemi. Terbilang begitu. Mungkin bisa lanjut ke next slide. Terkait kualitas udara, tentu banyak pertanyaan, emisinya dari mana, apa saja sektor yang berkontribusi terhadap problem ini. Nah, mungkin sini kami ada menarik data dari Inventaris Emisi Community Emissions Data System CEDS untuk tahun 2019. Nah, di sini ada 3 polutan. Nah, mungkin saya ingin sampaikan di sini kita kembangkan wilayah yang cukup luas juga, bukan hanya Jakarta tapi juga wilayah di radius 200 km, karena ada pertimbangan untuk mengerti lebih lanjut bagaimana baurannya, bagaimana polusi tersebar atau terbawa, tertransportasi di atmosfer yang ingin kita pelajari. Itu perlu ada cakupan yang memadai. Di sini kita coba lihat 200 km radius,
ada tiga kolom di grafik yang kita lihat. Ada PM, ada SO2, ada NOx. Ini ketiga mungkin polutan udara terpenting yang selalu dianalisa lebih lanjut. Nah, kita bisa lihat sektor yang berkontribusi untuk tiap polutan berbeda. Untuk debu, PM, transportasi dan open burning itu cukup signifikan. Tentu transportasi baurannya hampir sama. Untuk SO2 ini didominasi pembangkit listrik. Untuk NOx, nitrogen oxide senyawanya itu didominasi oleh transportasi di sini dan juga diikuti pembangkit listrik dan sektor industri. So, yang ingin kami tampilkan di sini, ketiga polutan ini berkaitan, terutama mungkin SO2 dan NOx. Memang data dari inventaris emisi belum memperhitungkan reaksi sekunder, jadi setelah dua senyawa ini dilepas, ada reaksi tambahan membentuk PM 2.5 additional, tambahan dari apa yang dikeluarkan primer dari kegiatan emisi tersebut. Kita lanjut. Nah, dari sini kami ada mengeluarkan semacam publikasi sebelumnya terkait kontribusi polusi lintas batas di Jakarta, transboundary pollution. Nah, dari grafik ini saya ingin perlihatkan ada map yang menampilkan industri-industri, sumber-sumber industri dan juga pembangkit listrik di sekitar di luar Jakarta. Memang penyebaran polusi itu sangat bergantung oleh iklim lokal. Nah, lintasan angin itu salah satu faktor yang penting. Kita coba lakukan analisa di sini bagaimana pergerakan angin pada hari-hari adanya peak atau tingkat-tingkat PM 2.5 yang tinggi. Nah, itu diagregasi untuk beberapa tahun terakhir 2017 sampai 2020. Bisa kita lihat ada memang pergerakan ke arah Jakarta yang intinya menegaskan kalau ada kontribusi polusi transboundary, polusi lintas batas di sini yang terbawa angin dari industri di luar Jakarta. Mungkin bisa next slide. Kami lakukan juga analisa tambahan untuk memperkuat lagi mungkin hipotesa atau temuan ini. Ada data dari data satelit yang memperbolehkan kita untuk kuantifikasi tingkat konsentrasi NO2. Nah, di sini saya coba perlihatkan di gambar kiri itu adalah level setelah pandemi atau saat pandemi selama masa PSBB. Yang di kanan itu NO2. Mungkin agak sulit terlihat ya Bapak Ibu, tapi yang mungkin hitam di sini itu hotspot atau hotspot dari NO2 yang kebanyakan itu meliputi Jakarta. Jadi intinya NO2 ini kebanyakan dilepaskan dari proses combustion, jadi bisa dibilang ini situasi seperti biasa sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi atau dalam masa pandemi ada penurunan drastis 40%. Itu kita terbilang disebabkan dari penghentian drastis PSBB, ada penurunan aktivitas ekonomi dan sosial, jadi mungkin transportasi, ada banyak aktivitas yang menurunkan emisi. Namun yang terlihat di kiri masih tetap ada hotspots lain, di warna oranye dan merah. Nah, itu datangnya dari daerah industri dan dilihat lagi dihubungkan dengan tren PM 2.5 selama ini ada tetap tinggi. Jadi ini mungkin salah satu tambahan yang menampilkan ada korelasi yang kuat terhadap polusi yang terbawa dari daerah di sekitar Jakarta, di luar lingkar Jakarta. Nah, ini saya ada video singkat, tapi bisa tertampilkan kan? Semoga mungkin bisa di-play panitia. Saya tampilkan di sini
video visual kompilasi dari hasil permodelan yang kami lakukan, khusus mengisolasi emisi yang dikeluarkan dari cerobong PLTU di seluruh Indonesia. Kalau belum bisa tertampilkan, mungkin nanti materinya bisa kami bagikan untuk peserta. Ini menampilkan itulah data yang kami punya dan kami coba analisa untuk menghubungkan terhadap korelasi atau kontribusinya terhadap kualitas udara dan juga dampak terhadap populasi, dampak kesehatan. Nah, di KRIA kami memang berfokus bahan bakar tilt. Bisa mundur satu, dua slide. Ya. Nah, kami sektor pembangkit listrik hanging fruit. Jadi memang pengoperasian PLTU atau pembangkit listrik berbasis batu bara itu melepaskan 3 polutan udara, SO2, NOx, dan PM, tapi juga merkuri dan juga logam berat beracun lainnya dari debu yang dilepas. Kami melihat ada potensi besar dari penerapan baku emisi yang ketat di Indonesia. Itu juga mungkin memperhatikan Best Available Technology atau BAT yang punya potensi besar untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, karena di Indonesia sangat banyak kapasitas PLTU yang berada di Pulau Jawa, dan ditambahkan argumen yang saya sebutkan sebelumnya, ada polusi transboundary yang tentu punya kontribusi terus-menerus terhadap kualitas udara. Bisa dilanjut. Slide. Ada beberapa usulan yang saya tampilkan di sini karena sudah mungkin sedikit lewat 10 menit, singkat saja. Ada beberapa poin di sini yang kami lihat sebagai solusi mungkin yang bisa dipertimbangkan pemangku kepentingan dan policy makers. Terkait mungkin lebih fokus ke sektor pembangkit listrik dan industri. Yang pertama, timbangan terhadap revisi baku mutu udara ambien nasional perlu ada melalui aksi ini. Mungkin diperlukan dulu kuantifikasi yang jelas, yang komprehensif, sektor mana saja yang berkontribusi dan apa solusi yang perlu dipertimbangkan, dan lebih penting lagi harus ada target yang terikat waktu, time bound target, sehingga aksinya bisa terkoordinasi secara kolektif dan menyeluruh. Yang kedua, aksi nasional dan regional, ya, melanjutkan itu untuk menangani polusi lintas batas. Karena alaminya polusi akan tersebar di atmosfer, perlu ada koordinasi atau juga harus ada intervensi yang serentak sehingga baku mutu yang ditetapkan tadi bisa terpenuhi dengan baik. Lalu selanjutnya kami lihat potensi dalam penerapan untuk emisi PLTU yang lebih ketat mungkin, terutama untuk PLTU existing, bukan hanya untuk PLTU baru yang ada standar yang lebih tinggi, tapi juga untuk keseluruhan. Lalu adanya CEMS, sistem monitoring yang bisa menjadi aset untuk tentu ini harus diterapkan spesifik berdasarkan sektornya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk bergabung di sini hari ini, dan mohon maaf sebelumnya belum bisa hadir langsung, hanya melalui Zoom. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Catherine untuk pemaparannya. Selanjutnya mungkin kita terima kasih untuk tepuk tangannya kepada Mbak Catherine. Selanjutnya apakah kita bisa terhubung dengan Mas Fajri dari ISEL?
Iya, terima kasih Mbak Catherine dari KREA. Tadi sudah memaparkan terkait dengan terkait dengan hasil penelitian dari KREA terkait dengan kontribusi polusi udara atau pencemaran udara lintas batas gitu ya, yang cukup hangat di beberapa tahun ini gitu, dan juga tahun lalu diperbincangkan di wilayah publik, dan juga terkait dengan emisi inventory by sektor gitu ya, karena selama ini banyak gap gitu ya antara ini yang mana nih, telur ayam antara dari sektor mana nih yang lebih dominan gitu ya, ini masih selalu, dan itu terjadi di antar CSO juga kan. Dan kalau saya sih karena di koalisi pejalan kaki ya sudah selalu bilang udah jalanin aja, karena kami bilang ya kita jalan aja gitu. Jadi paling gampangnya kan itu, jadi tidak bicara mau polusi udara mau yang lainnya, yang penting jalan aja, karena itu adalah mobilitas yang paling low cost ya Bang Gungom ya, itu ya, karena kalau yang lain kan masih beli bahan bakar dan yang lain, kalau ini cukup beli sudah 15.000, yuk kita jalan, kan sederhana. Nah sekarang kita masuk ke ini aja ya, ke diskusi yang dimana tadi ini kan usulan dari CSO ataupun masyarakat Jakarta, karena yang Bodetabeknya kalau ada langsung ngacung tangan, kenapa diskusi ini tidak di Depok lebih dulu ketimbang Jakarta, kan itu harusnya ngomongin begitu ya. Jadi kenapa tidak di Bekasi lebih dulu diskusi ini, kenapa harus di Jakarta, itu juga menjadi pertanyaan. Kalau untuk Bang Gogom terus dari KREA, dari Catherine, mungkin ada yang mau bertanya lebih dulu atau saya panjang pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya terkait dengan paparan dua narasumber tadi? Karena ini usulan CSO, harusnya CSO lebih banyak memberikan peran aktif usulannya. Ya, jadi bukan usulan yang hampir setiap minggu saya jumpai gitu. Karena itu bukan usulan lagi, karena sudah ratusan jurus untuk pengendalian pencemaran udara dibuat, bahkan dibuat regulasinya, dan yang paling terakhir itu adalah strategi kalau tidak salah ya Bu Karnani, strategi pengendalian udara di DKI Jakarta. Dari mulai ahli, pakar, pengamat, tabib gitu ya, itu sudah turun ngurusin pencemaran udara Jakarta. Akademisi gitu ya, bahkan tadi ada teman-teman komunitas gitu ya, yang selalu bicara ini gimana nih. Bahkan tadi berharap pada saat sesi ini saya berharap tadi hoardingnya dibuka semua, kita ngeliat keluar gitu, gak usah diskusi, jadi kita ngeliat aja keluar gitu. Jadi kan sederhana ngeliat ya, karena kita di lantai cukup tinggi, ini kita mau lihat ke atas, kita panggil Bu Hernani, Bu tolong diukur dong kualitas udara hari ini seperti apa gitu. Sederhana gitu, atau DLH gimana ya, jadi kita baru diskusi. Kalau tadi Bang Gogom sudah ngomongin ekosistem transportasi, kan dari A sampai Z-nya saya kira sudah ada yang ngomongin ahlinya, tapi lagi-lagi pencemaran udara Jakarta. Nah itu seperti apa? Apa ada usulan dari Bapak Ibu yang hadir hari ini offline di ruangan ini, atau memang kita makan siang aja? Kan sederhananya di situ. Saya akan memancing itu. Atau memang masih perlu? Oh, ada satu di belakang. Ada yang bisa ada dua. Ini udah mulai satu deh. Berarti energi makan siangnya sudah mulai hadir. Silahkan. Selamat siang, Pak Puput, Pak Alfred, Bapak Ibu semua. Saya Hera dari Institut Studi Transportasi atau INSTRAT. Tadi saya memang agak terlambat tadi pas di diskusi awal, terus tapi terkait dengan percepatan Euro 4 ini, sama tadi mau menanggapi sedikit dari paparannya Pak Gogom dari ITDP. Nah, kalau di Instran sebenarnya waktu tahun 2022 kita sudah sempat ada diskusi dengan di Sub DKI terkait dengan revisi Pergub 31 dan 120 tentang parkir, mengusulkan untuk kenaikan biaya parkir. Itu bisa jadi salah satu potensi untuk pengendalian kemacetan dan kualitas udara di DKI Jakarta. Tapi memang usulan ini kan tidak
tidak menarik dan tidak populer ya Pak ya. Dan sampai tahun 2023, tapi dari hasil survei kita memang waktu itu masyarakat tuh bersedia untuk ada kenaikan tarif parkir di angka untuk mobil 10.000 sampai 15.000 per jam, dan sepeda motor itu 6.000 sampai 9.000 per jam. Cuma memang mungkin belum direalisasikan. 2023 juga sudah diskusi untuk beberapa kali dengan Kadishub, tapi ke provinsi mungkin agak sulit gitu Pak. Nah, memang tarif parkir ini harus didorong agar kenaikannya itu juga di lokasi-lokasi tertentu Pak, yang artinya sudah ada ketersediaan dan kepastian angkutan umumnya. Kalau tidak, maka orang-orang tidak ada alternatif untuk mobilitas seperti itu. Nah, cuma memang kita tahu kalau misalnya di DKI sendiri kan ya kita masuk DKI kadang-kadang juga masih lah nggak usah naik angkutan umum gitu, lama nunggunya. Terus terkait dengan konsep low emission zone, saya rasa yang sekarang ada di Kota Tua itu juga masih masih kurang dipahami oleh masyarakat, dan saya rasa konsepnya juga belum terlalu jelas. Artinya usulan konsep low emission zone ini harus lebih dikonkretkan lagi, karena buat saya kalau memang perlu mencerdaskan masyarakat tentang emission zone, ya kita lihat aja contoh di GBK, orang pada lari, padahal di GBK itu parkir kendaraan kan bisa sampai beribu-ribu ya. Apa benar-benar sehat olahraga di sana gitu? Artinya kan perlu dikonsepkan lagi nih pengenalan low emission zone gitu. Jadi ketika dia ada di zona low emission zone, orang-orang ya punya trust gitu kalau area ini benar-benar low emission zone, dan saya jadi warga kota yang bahagia untuk beraktivitas di sana gitu, dengan kendaraan yang rendah emisi. Mungkin dengan kesadaran itu orang-orang ya bisa lebih dari pribadinya sendiri menggunakan angkutan umum, kendaraan yang lebih rendah emisi seperti itu. Sama potensi-potensi low emission di daerah lain seperti mungkin di perumahan gitu, atau di kawasan-kawasan industri gitu Pak. Apakah ada pengukuran yang terpantau? Jadi ya awareness-nya dulu, mungkin itu sih Pak usulannya. Terima kasih Hera. Satu lagi tadi di belakang. Ya, silakan. Ini karena sudah mulai mencium aroma-aroma energi makan siangnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi, saya dari Suara Transjakarta. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan mewakili teman-teman saya di komunitas. Yang pertama adalah kami mendukung penggunaan BBM yang lebih bersih dan tetap ekonomis. Jadi kami mendukung penggunaan BBM Euro 4 tapi dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Tadi ada yang kami dengar juga dari pemerintah soal 2028 harga tidak naik tapi komponen BBM-nya yang diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami mengharapkan itu benar-benar dilaksanakan dan dikawal sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi bisa merasakan akibatnya, maksudnya dampak positifnya. Terus yang kedua, roadmap penggunaan BBM bersih bisa dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan konsisten melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada lagi yang masih mau bertanya? Oh, silakan. Ya, terima kasih. Saya Andreas dari WRI. Kami dari WRI Indonesia mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengendalian kualitas udara. Nah, saat ini kami bergerak menindaklanjuti rapat koordinasi kami bersama Dinas Perhubungan dan Dinas DLH bersama Dinas Kominfotik. Kami sedang meramu strategi komunikasi terkait peningkatan atau efektivitasnya dari LIZ seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian kami juga sedang meramu
saat ini mungkin akan berjalan di akhir bulan tentang survei persepsi terkait LEZ dan transportasi publik. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan adalah pentingnya pengendalian kualitas udara ini sebagai tanggung jawab siapa sih gitu? Apakah pemerintah? Apakah ini tidak? Karena kita semua mempunyai peran penting dalam hal pengendalian kualitas udara, terlebih kalau misalnya terkait BBM, terkait transportasi, berarti kita sendiri mulai dari kita. Misalnya saya sendiri, apakah kita sadar bahwa rute transportasi bisa dijangkau oleh transportasi publik, kenapa kita nggak pakai transportasi publik saja? Nah, itu langkah awal pengendalian kualitas udara Jakarta mulai dari pribadi kita. Nah, terus kemudian kita akan bahasanya itu ketok tular ya, Mas Put ya, yang murni orang Jawa ya. Saya udah nggak murni. Jadi ketok tular, jadi kita mentransfer knowledge transfer kepada yang lain, kepada komunitas kita, kepada rekan kita, kepada keluarga kita, bagaimana menggunakan hal-hal yang action yang sederhana tapi bersifat masif. Yang kami temukan adalah LEZ ini sudah ditetapkan di Kota Tua, terus kemudian ditetapkan di Ekotopet Park juga. Nah, entah konsepnya bagaimana kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Namun terakhir kami lihat tidak seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa namanya LEZ tapi agak bahaya juga kalau misalnya kita berolahraga dan segala macam, jadi sangat rentan. Nah, kami melihat seperti itu, karena itu kami WRI mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat hal ini dalam hal memperkuat kebijakan. Juga nanti hasil survei persepsi ini akan dipakai atau digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang menjadi targeted. Jadi segmen-segmen yang kita temukan dalam survei ini dapat menjadi target penuh kebijakan itu tersebut. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita juga menggait rekan-rekan partner transportasi publik seperti Trans Jakarta, terus MRT dan LRT dan yang lainnya untuk meningkatkan kualitas terlebih lagi sehingga orang mampu atau masyarakat kita semua berpindah dari publik dari pribadi ke publik. Usulan yang paling sederhana dari kami itu, Pak Sugut. Terima kasih. Terima kasih Mas Andreas yang lagi bicara LEZ gitu ya. Oh, silakan Om Diki. Satu lagi, borongan kayaknya. Ya, makasih, saya minta makan siang 2 kotak sono. Silakan. Ya, menarik Pak Alfred. Jadi saya ada usulan. Jadi ini pengalaman saya pribadi aja kemarin. Baru kemarin saya naik LRT, dari arah Cibubur nyambung sampai ke stasiun di daerah sekitar setelah Cawang, setelah Cikokos itu, kemudian dari situ nyambung lagi ke arah tujuan saya ke Simpro. Ini jauh sekali dari Cibubur dan sepertinya tidak ada sambungan. Tapi ternyata nyambung sampai depan Simpro Pertamina yang saya tuju. Itu menarik karena ternyata saya udah buktikan bahwa semuanya sudah terintegrasi. Bahkan saya jalan itu yang di koridornya 13E yang ternyata udah sangat bagus ya, yang naik lift segala macam. Dan sayangnya itu belum terinformasi. Belum banyak orang yang kemudian mempunyai keinginan juga untuk mencoba jalur-jalur tersebut. Jalurnya katanya jalurnya 13E, 13A yang naik di atas Jakarta itu, Transjakarta yang melayang itu juga belum ada. Kemudian juga belum ada orang yang mencoba bahwa semuanya sudah terintegrasi. Hal-hal seperti ini mungkin akan bisa dikampanyekan karena awareness itu datang kalau kemudian orang tahu semuanya sudah tersedia. Bahkan Jaklingko itu orang nggak tahu seperti apa, padahal KTP saya juga Jakarta gitu, KTP Jakarta, dan kemudian juga teman-teman juga semuanya berKTP Jakarta, tapi nggak ngerti bahwa ini semuanya sudah terintegrasi. Ini yang sepertinya lalai dilakukan oleh pemerintah DKI dan juga lalai pemerintah yang lain, bahwa melakukan promosi dari transportasi publik yang sebetulnya sudah bagus dan sudah dibangun dan akan terus dikembangkan, itu tidak dilakukan. Nah, ini hal sederhana, sangat sederhana betulnya.
apakah nanti akan dibuat peta atau dibuat apa seperti apa, atau kemudian petunjuk bagaimana Google sebetulnya bisa nyelesain masalah, tapi kan jarang orang udah buka Google-nya tuh di publiknya seperti apa gitu ya, di public transportation apakah nyoba itu dari satu titik satu lain itu kan jarang. Memang ada beberapa yang seperti tadi saya nyoba ke arah sini tadi dari rumah, dari Cibubur naik LRT lagi, tapi kemudian disasarkan sampai ke Cut Mutia sana oleh Transjakarta juga bisa terjadi oleh Google gitu ya. Tapi ya memang itu kemudian punya nyambung, akhirnya depan tadi juga akhirnya nyampe juga dengan Transjakarta, dengan gabungan Transjakarta dan LRT. Nah ini yang mungkin hal yang paling gampang, yang tadi berhubungan sama avoidance tadi ya, avoidance emission, kemudian juga berhubungan juga dengan emission reduction, yang kemudian akan bisa dilakukan oleh teman-teman di sini semua, masing-masing kemudian punya promosi, menulis dan bagaimana itu di sosial media, sehingga nanti akan bisa terbangun kesadaran dan penyadaran bahwa memang public transportation kita sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Diki. Ya, memang betul ya, karena sampai saat ini benefit yang diterima oleh pengguna angkutan umum itu sangat minim sekali ya. Gitu. Harusnya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Puput, bagaimana earmarking ya, para pengguna kendaraan pribadi itu dosanya di earmarking ke pengguna angkutan umum gitu ya. Jadi kira-kira kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Dan lagi-lagi saya akan mengingatkan Bang Gonggong gitu ya, bagaimana nasib ERP kita yang selama ini masih terlunta-lunta gitu ya. Jadi bagaimana juga kita masih mengawal BTS gitu ya, bukan dari Korea tapi ini adalah by the service gitu ya, yang diselenggarakan oleh Kemenhub dan juga Kemenkeu gitu ya, menghibahkan bis ke kota-kota gitu ya, tapi kita berharap gitu ya, kita semua yang ada di ruangan ini jangan sampai setback gitu, karena lagi-lagi yang dipromosikan itu kendaraan yang memang teknologi juga gitu. Kita berharap bahwa memang pemerintah pusat ya langsung ke advance teknologi untuk bis-bis yang memang skala BTS-nya tadi gitu. Jadi jangan lagi mempromosikan kendaraan-kendaraan bis yang memang dia yang usang gitu teknologinya. Jadi kita berharap, karena hanya 1-2 kota ya, kalau tidak salah Medan dan juga Bandung gitu ya, yang sudah elektrifikasi, ataupun ya kita berharap ada BBG gitu ya, untuk transisinya masuk ke bahan bakar BTS gitu ya, bis yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke kota kabupaten di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan bis ya di kota-kota di Indonesia. Mungkin Bang Ongko bisa menjawab, banyak sekali kan, borongan juga jawabannya. Terima kasih Bang Alfred. Sebenarnya nggak menjawab sih, saya sepakat dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Tapi ada satu poin yang saya sangat mendukung ini, terkait edukasi ke publik tadi Mbak Hera juga dan juga Om Diki ya. Memang saya lihat kita di Jakarta ini kan sudah relatif sistem transportasi umumnya sudah terintegrasi, sudah lumayan bagus, tapi memang tidak banyak yang tahu gitu. Nah, mungkin saya bisa mengambil contoh kalau sebelumnya saya pernah kerja di Qatar. Nah, mereka itu dari atasnya, dari Kementerian Perhubungan melakukan promosi. Jadi kayak misalkan ada kayak satu postingan di Juno ya, apakah kamu tahu kamu bisa naik transportasi publik dari A ke B gitu. Nah di sini itu kan kita masing-masing ya, Transjakarta bikin promosi masing-masing, MRT bikin promosinya masing-masing, jadi tidak terintegrasi. Jadi harapannya sih saya mengharapkan Dinas Perhubungan untuk ada juga edukasi dan informasi dan juga promosi tentang angkutan umum ini yang memang terintegrasi juga. Jadi nggak hanya sistemnya terintegrasi, tapi informasinya juga terintegrasi gitu ya Pak ya. Karena saya melihat ini masing-masing operator ini punya sistem sendiri, punya program sendiri, tapi kayak jalan sendiri-sendiri juga. Nah tadi kan Om Diki sudah merasakan sebenarnya naik LRT nyambung ke Transjakarta juga sudah bisa sebenarnya, tapi kok nggak banyak orang yang tahu. Nah itu yang mungkin saya mau tekankan, edukasi publik ini menjadi sangat penting di sistem transportasi kita. Terima kasih Bang Gonggong. Mungkin Mbak Catherine dari mungkin ada yang bisa dijawab atau menjawab terkait dengan beberapa pertanyaan tadi.
Ya Pak Nadir. Ya, Bisa silakan. diulang Pak pertanyaan spesifiknya? Soalnya agak bergema dari sisi saya. Kalau saya lihat di sini banyak bicara terkait dengan LEZ, bagaimana korelasinya dengan penurunan pencemaran udara di satu kawasan, di kawasan LEZ yang memang kita lihat bahwa ada beberapa titik kawasan gitu ya, bukan lokasi, titik kawasan yang sudah diinisiasi, namun bagaimana dampaknya seperti itu, Mbak Catherine, mungkin bisa dijawab. Terima kasih Pak. Ya, dari sisi kami mungkin kami coba selalu bilang ya Pak, polusi ini memang benar-benar tersebar. Jadi memang mungkin ada semacam zoning, low emission zone ya, LEZ tadi ya. Tapi mungkin upayanya nggak bisa harus terkoordinasi, mengkuantifikasi juga atau mempertimbangkan juga sumber emisi di sekitarnya Pak. Jadi mungkin ya kalau setiap sektor ada intervensi, tadi sudah terpetakan dengan baik ya. Mungkin dari sisi kami harus ada juga pertimbangan polusi yang terbawa ini dari iklim lokal, karena seperti kita tahu iklim bergerak, dan juga di masa ke depan dengan adanya perubahan iklim semakin tidak bisa terprediksi. Mungkin kita sudah alami ya, musim panas kadang sangat panjang, curah hujan berkurang, ini juga memperburuk situasi. Jadi dari kami, dari KRIA, perlu ada mungkin tindakan kolektif, perlu ada level atau target yang disetujui bersama, ada juga ikatan waktunya. Jadi lebih masif dan lebih terkoordinasi gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Catherine. Tapi di sini ada satu lagi dari Mas Ardi dari SDJ. Mungkin ini ada yang bisa menjawab gitu ya, Mas Julius atau Mas Puput gitu ya. BBM berkualitas, tapi bagaimana dengan keterjangkauan harga dan roadmap-nya saat ini seperti apa? Kalau itu akan diberlakukan, kalau tidak salah seperti itu pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Kalau BBM tadi BBM kualitas tadi ya, sebenarnya sebelumnya udah dibahas sama Mas Puput ya. Kalau di tempat lain, di negara lain harganya variatif gitu, ada yang bisa lebih murah juga sebenarnya. Jadi memang di sini sulitnya karena kita nggak tahu sebenarnya biaya produksi kilang Pertamina itu sebenarnya berapa sih. Jadi ya mereka bilang harganya 12.000, 13.000, ya kita nggak pernah tahu. Cuman apakah kemudian tadi peningkatan kualitas itu harus diiringi dengan kenaikan harga di retail? Sebenarnya enggak juga, karena tadi yang waktu saya presentasikan ada berbagai opsi yang bisa dilakukan gitu, ya either menambah anggaran subsidinya, kalaupun misalnya memang benar biaya produksinya naik, berarti memang ada yang harus di cover, bisa lewat subsidi oleh pemerintah, atau pengalihan sebagian subsidi tadi misalnya untuk yang dianggap tidak berhak mendapatkan subsidi dialihkan ke peningkatan kualitas BBM-nya, supaya untuk sebagian besar pengguna yang lain, misal harga BBM-nya bisa tetap di harga yang sekarang. Misalnya tadi pengguna motor, kalau kita melihat dari proporsi jumlah kendaraan kan ada sekitar 80% lah ya. Pengguna kendaraan itu motor, tapi konsumsi bensin dia hanya sekitar 40-an%. Jadi sebenarnya dengan kita membatasi penggunaan subsidi, pemberian subsidi misalnya ke mobil atau mobil dengan spesifikasi tertentu, nanti bisa dibahas oleh pemerintah lah maunya apa, terserah. Itu bisa menghemat pengeluaran subsidi jauh lebih besar. Jadi mereka dengan membatasi untuk 20% atau 15% pengguna kendaraan gitu, bisa mengurangi pengeluaran subsidinya sebanyak hampir 50% misalnya. Dan itu bisa jauh dipakai untuk macam-macam, termasuk untuk hal-hal di luar BBM tadi, untuk mungkin public transport dan lain-lain. Itu sih. Oke. Terima kasih Mas Julius. Mas Puput, nggak ada? Iya, logikanya memang setiap peningkatan kualitas BBM itu terjadi peningkatan harga gitu ya, ada istilah incremental cost gitu.
itu normalnya seperti itu. Tetapi kan kita juga harus kritis sebagai masyarakat agar nanti dilakukan ya reformulasi kebijakan harga BBM. Oke lah, saat ini kita akan mengikuti formulasi yang dilakukan oleh pemerintah ya, dengan asumsi bahwa harga BBM saat ini memang sudah dihitung secara valid dan faktual gitu ya. Namun kita sebagai masyarakat sipil saya pikir juga perlu mengusulkan kepada pemerintah untuk mereformulasi pricing policy ya. Kebijakan harga itu harus direformulasi. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Malaysia bisa seperti itu. Australia bisa seperti itu. Artinya harga pokok penjualannya ternyata lebih rendah dari yang kita punya gitu. Tapi sekali lagi untuk konteks sekarang kita akan ikuti agenda pemerintah ya, menggulirkan dulu BBM bersih ya, BBM ramah lingkungan dalam rangka pasokan BBM untuk Euro 4 standar ini dengan existing pricing policy gitu. Tapi kan kita harus kritis, kita memberikan satu catatan, harus setelah itu ya harus ada reformulasi pricing policy tadi. Ya kita ngintip sekali lagi, ngintip nggak sahin ya, ngintip ke Malaysia kan nggak usah malu kan. Dulu Malaysia Petronas belajar dari kita, dari Pertamina. Kalau sekarang mereka jauh lebih advance dalam rangka menciptakan kebijakan distribusi BBM berikut harganya jauh lebih berkeadilan gitu ya. Ya tadi kalau saya mengatakan lebih Pancasilais ya, pola yang dikembangkan oleh Malaysia itu kan sesungguhnya kan sila kelima kita gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Malaysia. Ya artinya di situ bisa belajar. Di Australia juga demikian ya. Karena gini, satu catatan lagi ya, saya dulu pernah kritik oleh anggota DPR Komisi Energi waktu kita menyampaikan bahwa harga pokok penjualan BBM kita terlalu mahal gitu. Kemudian anggota DPR ini ngecek ke Singapura, ngecek ke Malaysia, ke Australia, terutama ke Australia sama Singapura, dan mengatakan harga BBM di Singapura lebih mahal dari harga kita. Tapi beliau tidak melihat bahwa yang kita sampaikan itu adalah harga pokoknya, cost of goods sold-nya gitu. Harga pokok penjualan dari BBM yang kita punya itu lebih mahal, sehingga sekalipun dengan fiskal yang sesungguhnya lebih rendah dari Australia, tapi hitung-hitungan cost of goods sold-nya jadi lebih mahal. Jadi untuk komparasi seperti itu ya kita harus tarik ke cost of goods sold-nya ketika harga BBM dari satu negara dengan negara yang lain itu memiliki perbedaan sistem fiskal. Kalau fiskal kita kan hanya 5% plus 11%, 5% pajak BBM, 11% BBM. Kemudian ditambah lagi profit untuk oil company 10%, total 26%. Contohnya kalau Australia kan berbeda. Australia 39% cukai, kemudian good and services tax itu sekitar 10% begitu ya, ditambah handling cost dan sebagainya. Jadi jelas bahwa sistem fiskalnya berbeda, sehingga dengan cost of goods sold, harga pokok penjualan yang lebih rendah, tetapi bisa menghasilkan harga jual yang lebih tinggi. Itu yang terjadi di Australia. Nah, rakyat Australia ya sepenuhnya menerima. Kenapa? Karena bisa men-trace ya, melacak gitu. Ketemu 19.000 itu dari mana? Ya mereka rela karena
ada kejelasan seperti itu. Nah, kalau di Malaysia kan jelasnya tadi ya, juga ada transparansi berapa yang ditarik pajak dari masyarakat, pajak BBM, kemudian disimpan dan diberikan ketika terjadi krisis atau paceklik crude oil gitu ya. Sekali lagi kembali ke pertanyaan, ya memang logikanya setiap ada kenaikan kualitas akan terdapat incremental cost ya. Tetapi ya kita harus kritis bahwa apapun juga harus kita lihat di sekitar kita, apa sih sesungguhnya yang terjadi di sekitar kita, apakah memang harga pokok penjualan BBM kita semahal yang kita punya saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Puput. Terakhir 1 menit Bu Hernandi. Ini akademisi nih bicaranya. Ini percepatan pasokan BBM ini saat ini regulasinya sudah ada di KLHK. Ya. Sudah 2017 kalau tidak salah ya. Namun masih ada yang diminta di transisi gitu ya. Karena ini bagian dari prasyarat pengendalian emisi kendaraan di seluruh Indonesia karena kementerian yang mengambil alih regulasinya. Dari kacamatanya akademisi seperti apa Bu? Kalau korelasi dari BBM berkualitas ini untuk bisa menaikkan kualitas udara di kawasan-kawasan perkotaan, terutama kota-kota besar yang dimana saat ini dihuni para kaum Gen Z gitu, atau kaum milenial. Kaum kolonialnya kan sudah mulai agak meminggir tuh Bu, gitu. Karena sudah hampir 20 tahun ketemu Ibu ngomongin pencemaran udara dengan Mas Puput, dengan Om Diki gitu ya, yang dari mulai ada rambut sampai udah gak ada rambut gitu, dari Om Bapak dari mulai belum gondrong sepedaan sampai sekarang udah gondrong Bu. Ini bagaimana dari kacamata akademi? Monggo Bu, silakan Bu Hernandi. Oke, terima kasih Pak Alfred. Yang pertama ingin saya sampaikan, perbaikan BBM saat ini tidak otomatis akan memperbaiki kualitas udara. Jadi kalau kita lihat tadi mungkin tadi ada grafik KRIA atau mungkin karena maaf saya salah, kan ambien kita rata-ratanya di 30-40 mikrogram per meter kubik yang masih memenuhi baku mutu udara ambien nasional. Nah itu kadang menjadi, kita masih memenuhi baku mutu udara ambien nasional, tapi tidak memenuhi guideline dari WHO yang jelas-jelas itu tujuannya untuk kesehatan. Nah ini kadang-kadang suka dibuat teori, kita udah bikin gini udaranya nggak baik, berarti bukan dari itu yang mesti hati-hati. Jadi mau BBM-nya langsung hari ini semua ganti, bagus, kualitas udara tidak otomatis langsung baik. Karena perlu waktu juga ya. Alam perlu waktu untuk memperbaiki dirinya, yaitu semua dari sumber-sumbernya. Jadi kalau tadi singgung soal iklim, ya iklim tertentu akan mendukung, iklim yang lain belum tentu mendukung. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan buat saya. Tapi saya sangat mendukung untuk tadi sebenarnya ya bilang percepatan perbaiki kualitas BBM, karena memang kita sudah terlambat, sangat terlambat. Ya kalau saya sih kalau udah ketemu dengan negara lain yang tadinya perasaan di bawah kita ternyata jauh. Contohnya Vietnam tadinya waktu dulu di bawah kita, termasuk dengan tadi Mas Puput singgung Thailand. Waktu itu kita sama-sama masalah pencemaran udaranya, tapi Thailand sudah menyelesaikannya dengan lebih baik. Nah kita masih belum, akhirnya muter-muter di sini. Kalau menurut saya juga harusnya ada tadi mungkin yang sudah disinggung juga, transparansi. Kita tidak punya transparansi sebenarnya ini maunya apa sih gitu ya, supaya kita semua juga paham dari yang mungkin levelnya atas sampai yang bawah. Karena tadi sudah disinggung tentang kawasan rendah emisi. Kalau di ultra low emission zone di London itu kita tinggal buka aplikasinya akan terlihat berapa fine yang terkumpul, berapa emisi yang dihasilkan, berapa kualitas udara ambien yang terjadi di saat itu real time. Nah, kita sebenarnya untuk tadi sebut kata-kata mau membangun namanya smart city. Nah ya harusnya ini tidak menjadi masalah tadi untuk mengintegrasikan yang Transjakarta, LRT, MRT atau KAI sendiri kan juga sudah ada aplikasinya. Karena seperti yang saya setuju dengan Pak Diki bahwa kalau kita mau itu sebenarnya nyambung, cuma tinggal waktunya kapan.
terus waktunya misalnya hari apa, jam berapa, dan berapa lama sampainya. Kalau soal nyambungnya sampai itu Transjakarta sangat bagus. Saya suka bingung kadang kita belajar di luar tapi tidak diterapkan, atau cuman buat bisa jalan-jalan keluar nih ya. Tapi kalau di luar, terus terang kemarin umur Transjakarta berapa ya? 20 itu di luar tuh banyak ceritanya, malah di Indonesia kok di Jakarta tuh nggak ada ceritanya bahwa itu diakui sudah terpanjang di Asia Tenggara, dan kita juga harus bangga dengan apa yang sudah kita hasilkan walaupun itu perlu perbaikan. Nah itu tadi transparansi yang tadi supaya kata Mas Luput, kita semua bisa berhitung dengan base yang sama, nggak si A bikin model sendiri, si B bikin model sendiri. Nah ini kan kalau kualitas udara tuh dampak yang terakhir dari energinya apa dulu, tata ruang seperti apa, sektor-sektor apa, industri, transportasi, yang bagaimana gitu ya. Karena tadi disinggung untuk emisi, masalahnya juga mau suruh pasang CHEMS, kalau industrinya punya 100 cerobong, pasang CHEMS itu mau duit dari mana juga gitu ya. Jadi memang harus ada, belum lagi ngurus-ngurus perizinan-perizinan yang perlu ya. Jadi memang kadang-kadang itu tidak transparan, atau data yang sudah dikumpulkan itu hasilnya seperti apa. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi bahan bakar bersih ini bukan hanya untuk transportasi, juga sebenarnya kan untuk industri juga gitu. Nah transportasi harus ada pemisahan yang maksudnya tadi siapa yang lebih benefit, kan kita tentu ingin benefit lebih baik. Yang tinggal penting menurut saya pemerintah tuh percayanya mau pasang targetnya apa supaya kualitasnya jadinya apa. Nah itu yang kadang saya tidak melihat saat ini seperti itu. Terima kasih Mas. Oke. Ya, terima kasih Bu Hernani. Terakhir Bang Gonggong sama Mbak Catherine mungkin ada closing terkait dengan tadi yang sudah di sini, karena semuanya sudah menoleh ke belakang, termasuk saya melihat, oh ternyata sudah. Jadi karena ini menunggu sekali closingnya apa nih, closing dari para narasumber atau bisa. Monggo, Bang Gonggong, silakan. Mungkin bukan closing tapi harapan. Berharap. Kemarin awal tahun ini kan sudah dikeluarkan undang-undang DKJ ya Pak ya. Nah kita semua sudah tahu, dan ini yang juga saya berharap karena balik lagi kita dinas-dinas dan semua stakeholder ini kayak jalan masing-masing gitu ya. Harapan saya sih ketika sudah ada nanti Dewan Aglomerasi atau siapapun itu otoritasnya, kan tadi Bang Alfred di awal bilang ini kok kita ngomongin hanya Jakarta, nah yang Bodetabeknya bagaimana? Nah harapan saya sih ketika sudah ada satu kelembagaan yang terintegrasi, ini bisa ditangani secara terintegrasi, secara utuh. Saya berharap ini sebenarnya semuanya alatnya, toolsnya sudah ada, cuman regulasinya, implementasinya ini yang belum. Nah, yang poin bagusnya adalah Bang Alfred juga udah tahu mungkin ya, di Subjakarta kan sedang menggodok raperda TDM tuh. Nah, saya berharap itu bisa goal supaya nanti kita ERP-nya jalan, LIC-nya juga jalan, dan juga manajemen parknya juga jalan. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Bang Gonggong terkait dengan harapannya, karena semoga kita tidak dibuat harap-harap cemas. Terakhir closing atau harapannya lagi Mbak Catherine dari Krea, mungkin 30 detik, kalau bisa ditawar 1 menit juga nggak apa-apa. Silakan Mbak. Sudah keluar atau masih Baik, ada? Pak. Silakan. Ya, mungkin sedikit aja ya dari saya, karena tadi disebutkan Ibu tujuan dari semua effort ini, kalau kita kembali ke kualitas udara kan kesehatan ya Pak. Nah, kesehatan ini kan semuanya termasuk juga populasi rentan. Jadi kalau kembali ke sana mungkin approach-nya sedikit berbeda ya. Jadi lebih saya nggak tahu apa lebih masif ada apa, atau mungkin ada justifikasi yang lebih kuat kalau dari sisi itu. Kita harus pikirkan anak-anak, bayi yang belum lahir, orang tua mungkin. Nah itu yang sudah terpapar terus menerus, kayaknya ada perubahan sisi kesehatan. Oke. Sudah ya? Tadi terakhir sudah ya Pak? Yang saya dengar itu terakhir. Yang saya dengar terakhir aja. Tapi oke, karena saya tadi mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Hernani dari Mbak Catherine. Saya kira itu dua narasumber sudah memaparkan, dan ada 4 penanya. Jadi
ada 2 surplus penanya di sesi kedua gitu ya, karena yang pertama tadi sesi pertamanya ada 2 gitu kalau tidak salah. Saya kira itu mungkin saya kembalikan ke Mbak Faya atau ke Bu Amel. Silakan. Oh silakan. Oke, ini diskusinya hari ini menarik banget ya. Kita ngomongin banyak hal banget, mulai dari soal kenapa sih kita harus melakukan percepatan untuk BBM gitu kan, untuk apa namanya kita percepatan BBM untuk ke standar yang lebih baik gitu kan. Terus tadi juga kita ngebahas soal bagaimana sih tata kelola ruang kota itu yang baik, itu bagaimana yang bisa terintegrasi antara transportasi, dan juga membahas soal strategi ASI tadi ya, avoid, save, dan improvement itu juga memang suatu hal yang perlu kita ketahui juga secara bersama. Kemudian tadi juga dari Mbak Catherine juga ada paparan soal bahwa sumber polutan yang terjadi di Jakarta itu nggak cuma perkara transportasi, tapi juga ada dari sektor industri dan juga dari PLTU. Gitu. Tapi memang di sini kita lebih banyak fokus untuk membicarakan soal transportasi publik dan juga BBM yang dipakai untuk mode transportasi itu ya. Nah, mungkin dari semuanya ini aku mau mewakili acara ini, aku mau ucapin terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan juga terlibat secara aktif ya untuk mendiskusikan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan kita diskusikan di acara hari ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberi perubahan ya nantinya, karena lagi-lagi kalau tadi ngomongnya Mas Alfred, kayak udah capek ya Mas ya kita ngomong di circle kita ini, kayak kita udah bolak-balik, tapi memang kita butuh bantuan juga dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan supaya apa-apa yang sudah kita diskusikan sama ini tuh bisa menjadikan sebuah kebijakan yang baru yang lebih pro terhadap lingkungan gitu. Karena kalau kita mau ngomongin soal transportasi, soal BBM ini tadi, emisi karbonnya, itu semua nanti akan bermuara kepada lingkungan dan juga dampak-dampak yang mungkin udah kita rasain sekarang, mulai dari dampak perubahan iklim, salah satunya ya polusi udara yang udah kita rasain gitu. Seperti tadi juga dipaparkan, dampaknya nggak cuma ke masalah kesehatan, tapi juga ke masalah ekonomi, di mana BPJS udah menghabiskan hampir berapa Mas? 500 miliar. Nah tuh udah sampai segitu untuk cuman ngobatin masyarakat yang kepapar polusi udara. Padahal uang itu kalau kita pikir-pikir bisa dipakai buat hal-hal lain ya Mas ya. Maksudnya ini kalau kita ngomongin angka kan itu luar biasa besar, bisa dipakai untuk hal yang lain dan masyarakatnya tetap sehat. Sementara kalau ini kan kejadiannya adalah uang itu dipakai untuk mengobati masyarakat yang terpapar penyakit. Gitu. Oke, saya Dia Farida mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya semua. Selamat siang. Silakan dilanjutkan acaranya untuk makan siang ya Mas Puput ya, sekarang ya kita ada makan siang ya. Oke, siap. Selanjutnya aku serahkan kembali ke MC ya. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Faya. Ya, terima kasih Mbak Faya yang sudah memandu sesi diskusi ini. Juga terima kasih kepada Pak Alfred yang telah memandu juga di acara sesi diskusi ini. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber, baik yang berada di Zoom, Ibu Catherine, juga dari ITDP, Bapak Gonggon. Dan terima kasih juga kepada hadirin semua yang telah berpartisipasi di dalam sesi diskusi ini. Ya Bapak Ibu, dari pagi kita tadi sudah memaparkan tentang udara dan juga tentang pencemaran udara, baik itu dari Kementerian Marves, juga dari Viria INB Ibu Sami tadi. Dan tadi juga kita disambung dengan di sesi diskusi. Nah saat ini kita saatnya untuk merekomendasikan apa saja yang didapat di workshop di hari ini. Untuk itu kepada Bapak Puput kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekedar meringkas ya apa sudah Bapak Ibu sekalian sampaikan tadi terkait dengan apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam hal pengendalian pencemaran udara. Dan ini ada beberapa catatan ya. Yang pertama tadi dari pembicara ya, baik dari Pak Rahmat, Mas Santi, Mas Julius, Mas Gonggon, kemudian Mbak Catherine, siapa lagi tadi? Saya sendiri ya, dan tadi sudah menyampaikan juga dari Bapak Ibu semua yang intinya kita sudah menghadapi situasi krisis pencemaran udara.
baik yang disampaikan oleh pemerintah melalui air quality monitoringnya maupun oleh masyarakat yang berpartisipasi juga dalam rangka memantau kualitas udara. Nah, yang kedua, sumber pencemaran udara dari beragam ya, mulai dari transportasi, industri, domestik termasuk kompor kita, kemudian dari open waste burning ya, pembakaran sampah, kemudian dari debu jalanan termasuk yang pengikisan dari spare part kendaraan ya, terutama dari ban seperti yang disampaikan Mas Julius tadi, itu menambah partikel debu ya, yang menyebabkan tingginya konsentrasi partikel debu di udara. Kemudian dari konstruksi ya, baik gedung maupun jalan, jembatan dan sebagainya, itu juga berkontribusi. Pembangkit listrik tadi yang disampaikan oleh Mbak Catherine juga menyatakan bahwa juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. Namun dari berbagai studi tadi disampaikan juga bahwa sumber terbesar di kawasan perkotaan, terutama di Jabodetabek, adalah transportasi, nomor 2 domestik, kemudian nomor 2 itu industri, kemudian domestik, open waste burning, dan seterusnya seperti itu. Tentu kita juga tidak bertendensi untuk semata-mata memfokuskan pada pengendalian pencemaran udara transportasi, tetapi semua harus dikendalikan. Nah, saat ini memang kita fokus ya, maksudnya di forum sekarang ini kita fokus di pengendalian emisi sektor transportasi, dan itu pun difokuskan pada istilah yang disampaikan Mas Julius tadi, improvement teknologi, improvement of fuel specification atau spesifikasi bahan bakar. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Mas Gonggong, Ketua Sitanggang dari ITDB tadi, ada opsi lain juga untuk mengendalikan pencemaran udara ya. Selain yang ditawarkan oleh Mbak Catherine untuk mengendalikan emisi dari power plant misalnya, yaitu yang disampaikan Mas Gonggong tadi, untuk sektor transportasi juga harus ditempuh dengan opsi kebijakan lain ya. Apakah shifting, kalau Mas Julius tadi menyampaikan opsi improve, Mas Gonggong menyampaikan opsi shifting dan avoid gitu ya. Shifting ya, artinya kita harus banyak-banyak bepergian ya dengan yang low emission vehicle, low emission mobility yang lebih tepatnya ya. Mungkin konteks sekarang ada net zero emission vehicle gitu. Boleh beremisi, tetapi bagaimana kita juga bisa mengendalikan emisi tersebut misalnya. Tapi tadi yang disarankan Mas Gonggong adalah misalnya shifting ke jalan kaki, bersepeda, dan juga yang disampaikan kawan-kawan dari Backwalk tadi sempat dilontarkan ya, intinya kita harus shifting ke non-motorized mobility, jalan kaki, bersepeda. Kalaupun pakai motorized ya, pakailah yang utilitasnya tinggi ya, dengan sendirinya emisi per kapitanya akan rendah, yaitu public transport ya. Tapi public transportnya jangan yang ojek ya, jangan yang taksi, jangan, itu kurang lebih mirip dengan kendaraan pribadi kalau itu. Tapi yang memang mass public transport atau angkutan belum masalah. Nah, konteks saat ini kita juga merekomendasikan agar pemerintah tidak surut ke belakang ya, dalam hal merealisasikan pasokan BBM untuk Euro 4 standar yang sudah terlambat 6 tahun sejak diundangkan sebagai regulasi di negara kita. Jadi kita sepakat semua ya, kita akan ceritanya kita akan habis-habisan mendorong agar pasokan BBM untuk pengendalian pencemaran udara itu BBM itu Euro 4 standar itu direalisasikan dalam bulan ini secepatnya. Nah, berikutnya tadi juga
Ya, yang terakhir itu catatan dari Bu Hernani ya. Pemerintah harus menetapkan target capaian pengendalian pencemaran udara, 1, 2, menyusun rencana aksi, dan 3, melaksanakan dengan konsekuen dan konsisten, serta terus menerus. Ya. Satu lagi catatan yang terlewat tadi bahwa peningkatan kualitas BBM berkonsekuensi terjadinya incremental cost pada harga BBM, namun perlu keterbukaan dan perlu reformulasi penetapan harga BBM di masa yang akan datang. Nah, ini ada 9 catatan yang berhasil kami catat sebagai bentuk rekomendasi dari Civil Society Organization Workshop atau lokakarya kelompok masyarakat sipil ya, dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Kalau ada catatan yang kurang atau lebay ya, atau berlebihan, mohon kasih catatan ke kami. Tentu kami dengan senang akan koreksi sepanjang memang tadi kita bahas bersama. Dan terakhir ya, mungkin ya kita harus akhiri kegiatan kita kali ini. Kalau tadi dibuka oleh pemerintah, sekarang dibuka oleh masyarakat sipil, ditutup oleh masyarakat sipil ya. Ya, kami mohon izin untuk menutup acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini bisa direalisasikan oleh pemerintah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi aktif dalam lokakarya ini. Juga terima kasih kepada para pembicara, para moderator, Mas Yunus, Mas Gonggong Tua, ada Mbak Katrina, kemudian moderator ada Alfred, ada Mbak Faya. Terima kasih banyak sudah membantu memfasilitasi proses lokakarya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Tepuk. Ya, demikianlah Bapak Ibu JSO Workshop percepatan pasokan BBM untuk Euro 4 standar telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi ini awal dari perjuangan kita untuk menuju yang lebih baik. Saya mengutip dari Evo Morales, cepat atau lambat, kita harus mengakui bahwa bumi juga memiliki hak untuk hidup tanpa polusi. Yang harus diketahui buat manusia adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa ibu pertiwi, tetapi planet ini dapat hidup tanpa manusia. Ya, akhir kata, saya tutup dengan pantun Burung Cendrawasih Hinggap di Tiang. Terima kasih, selamat makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.